Perkenalkan kami dari tim pelatihan fasilitator dari Kabupaten Banjar akan melakukan role-play terkait pelaksanaan pengisian LC-MIL 2.0 untuk tim pendamping keluarga. Oke, untuk yang pertama, itu dimulai dari pengisian LC-MIL untuk catin perempuan dan catin laki-laki yang akan dilakukan oleh kader KB. Yang. Iya, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Siapa ya? Ulun. Ini Ulun tuh ada info dari kantor desa Buhan Piani hendak nikah parak lagi ya lah. Inggih. Tapi imbay jodoh bener. Ya ampun, Pian. Serumah kah sudah tuh? Ini lagi membahas ini persiapan pernikahan kah ini kada papa lah mahaur nih. Kada papa nih lagi. Inggih kada papa. Soalnya karena mun lawas karena sidin tuh karena dipingit karena kada kawa tetamu lawan sidin karena. Oh alah. Nah, ini perkenalkan dulu, nama Ulun Depi lah, sebagai kader KB di desa ini. Tugasnya hendak mendata Buhan Piani calon pengantin, baik calon pengantin perempuan ataupun calon pengantin laki-laki, supaya terdata di LC-MIL. LC-MIL itu elektronik siap nikah dan siap hamil. Jadi Buan Pian berdua sebelum menikah harus memeriksakan kesehatan dan datanya terdaftar di LC-MIL, jadi supaya dapat sertifikat LC-MIL, sertifikat bahwa Buan Pian sudah siap nikah dan siap hamil. Gitu. Nah, sertifikatnya ini nanti bisa Buan Pian gunakan untuk mendaftar nikah di KUA. Buan Pian ini rencana nikahnya kapan? 20 Mei 2023. Oh, 3 bulan lagi lah, nah pas banar LC-MIL ini harus 3 bulan sebelum menikah harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Buan Pian sudah memeriksa kesehatan belum? Sudah Pang, tapi yang cat biniannya aja semalam tuh berperiksa ke puskesmas. Kalau ulun ke deda Pang. Ini Buan Pian ada KTP kah? Ulun boleh melihat kah KTP Pian? Nggih, nih KTP-nya. Sikung jaka keduanya? Keduanya, karena yang dimasukkan di LC-MIL ini dua-duanya. Nggih nih KTP ulun. Wanggi Aminah lawan Madani lah ngaran Pian. Yang orang sini siapa? Yang orang ini asli orang sini. Ulun orang Sungai Paring. Oh jauh lah. Oh berarti yang orang sini nih laki-lakinya lah. Madani. Oke, kada apa-apa. Jadi nih tetap ulun catat calon pengantin wanitanya namanya Aminah. Nomor nicknya ini bujur nicknya sudah lah. Kada menembak lo nicknya. Bujur. Oh ini tempat tanggal lahir Martapura. Tanggal lahir 17 Februari 2002. Berarti 20 tahun. Umurnya. 21 tahun, ya, 21 tahun. Nomor HP-nya berapa? 0852 1467 0877. Oh, ini ulun catat dulu lah. Okay. Alamat Jalan Mawar, Kelurahan Sungai Paring. Kalau catin laki-lakinya namanya Madani, nama lengkapnya Madani aja kah atau ada? Oh, Madani aja. Nicknya ini tempat lahir di mana, Piat? Di Banjarbaru aja, Bu. Di tanggal lahir 17 Januari 1997. 26 tahun lah nih berarti. Iya, nggih. Oh, ini pas berarti Buhan Pian nih yang catin perempuan 21 tahun, catin laki-laki 25 tahun. Alamat di Jalan Ahmad Yani, kilometer 19 lah, alamat sini jual lah. Nggih. Jadi tadi rencana menikah di 20 Mei 2022, 3 bulan lagi lah.
Ulun melihat sih hasil pemeriksaan kesehatan ini, Nang Binian. Ada Sedih. lah membawa. Nih, nah suratnya dari Puskes. Oh, inggih. Ulun lihat dulu lah. Nggih. Jadi berat badan pian 51 kilo, tinggi badan 156, kadar HB 11, ukuran lila 25. Bonpen anu lah, ada yang berokol lah bonpen berdua nih. Ada dapang. Kada berokolannya bagus tuh, kada berokok. Nah, jadi bonpen ini bagus kada berokok, karena kalau berokok itu dapat mengganggu kesehatan. Kalau misalkan perempuannya kalau dapat mengganggu janin atau mengganggu kesehatan rahim, kalau laki-lakinya kalau mengganggu kesehatan sperma. Jadi kalau misalkan mau mempersiapkan pernikahan sama mempersiapkan kehamilan itu tidak diperbolehkan untuk merokok. Makasih Bula. Ada lagi Kak Bu? Ulun kada ditakuni Kak berat badan. Dosa lo. Berat badan tidak usah, pian cukup umur aja. Tadi kalau laki-laki tuh umur menikah yang disarankan oleh BKKBN tuh 25 tahun, karena itu dianggap sudah siap mental, secara fisik lawan mental sudah siap untuk menikah. Begawi aja kalau pian. Nggihnya Kalau Kak. mengawini anak orang belum ada gawian. Kadapang. Insyaallah ulun tanggung jawab ja lahir batin siap. Wede. Cut dulu. Cut dulu. Ya, karena Kikin jawab. Sudah Iya, di-record Bu. kah? Udah. Oh ya, ini Ibu Aminah. HB pian kan 11. Adalah dapat tablet tambah darah dari puskesmas. Ada, tapi kada daun minum lagi. Nah, kenapa kada diminum? Kada nyaman bau tabletnya tuh, kayak bau-bau besi itu. Oh, itu harus pian minum, minimal 1 minggu sekali pian minum. Itu kalau misalkan nanti tablet tambah darah ini bagus untuk mempersiapkan kehamilan. Jadi harusnya pian minum. Saran kalau supaya kada mual, bisa pian minumnya pas hendak guring. Oh, nggih, channel minum ini. Ininya haur. Kira-kira adakah yang hendak bonpen berdua takunakan lagi nih? Itu aja Pang. Jadi karena pengen kesini lagi kah? Iya, nanti kami ada kunjungan lagi. Sementara ini dulu lah yang ulun catat dulu data-data buan pian. Nah, ulun terima kasih banyak nih. Nggih, kami yang makasih Bu sudah diingatkan. Nggih, makasih Bu. Doakan lancar Bula. Amin, mudah-mudahan lancar lah sampai hari H. Amin. Selanjutnya, Kadar KB melakukan kunjungan kedua yang didapatkan bahwa calon pengantin pada kunjungan kedua yaitu belum menikah dan kadar HB-nya menjadi 15, yang dimana berarti ada peningkatan kadar HB dari kunjungan pertama ke kunjungan kedua. Selanjutnya akan dilakukan pendampingan oleh bidan kepada ibu hamil. Waalaikumsalam Bu bidan. Dengan Ibu siapa? Ulun dengan Ibu Marlina Bu. Ibu Marlina. Rumah pian di mana Bu? Ulun dari Jalan Salak Bu, di Kelurahan Gunung. Oh iya. Ini pian baru pertama datang ke tempat ulun lah. Tinggi Bu, baru pertama ulun mau memeriksakan di tempat pian Bu. Iya. Sebelumnya pian belum pernah periksa di tempat yang lain kah? Tinggi Bu. Oh iya. Ulun boleh tahu lah biodata pian lah. Pian lahir tanggal berapa? Bulan berapa? Ulun lahir tanggal 17 Februari Bu, tahun 2002. 2002, berarti sekarang nih Februari. Tinggi. 21 tahun bola. Tinggi Bu. Habis ulang tahun berarti pian nih. Selamat bola. Iya. Kalau boleh tahu nomor HP pian berapa Bu? Nomor HP ulun 085 613 456 78. Nggih.
Kalau hitung-hitungannya nih, Pian kan anak pertama. Inggih Bu. Masih ingat Pian tanggal haid terakhirnya lah, Bu. Ulun kada mencatat Bu ai. Tanggal haid ulun. Inggih. Kira-kira Pian terakhir haid tuh bulan apa, Bu? Ulun terakhir haid itu bulan Bulan Oktober, Bu. Oktober. Inggih. Ya, Oktober lah, Oktober 2022. Kalau Inggih, Bu. hitung sekarang, Oktober, November, Desember. Desember, Januari, Oktober. Di Oktober itu Pian masih haid atau sudah kada haid lagi? Ada haid sedikit terus kada haid lagi Bu, kayak gitu, kayak flek aja gitu Bu. Oh iya, iya, iya. Oke. Biasanya Pian haidnya itu awal bulan kah, pertengahan bulan? Pertengahan Bu. Oh, pertengahan bulan. Ya, berarti hitung-hitung sekarang kira-kira 4 bulan, Bu lah. Inggih Bu. Tapi karena kita lihat lagi untuk hasil pemeriksaannya kayak apa. Apakah Oh, sesuai? Karena misalnya tinggi parut Pian lawan Pian kada tanggal terakhir haid itu. Oh, gitu Bu. Kemudian sebelum kita periksa, Pian pas waktu hamil atau sebelum hamil ada BIC haritan kah atau misalnya penyakit? Oh, kada ada Bu. Adalah atau mungkin keluarga mungkin Kada ada juga pang Bu. adalah Gitu. iya. Nah, selanjutnya kita periksa bola. Nah, kemudian ulun periksa ternyata tinggi badan Pian 156, kemudian berat Pian 61. Kemudian ulun ukur lingkar lengan atas Pian nih 23,5. Nah, selanjutnya ulun periksa kadar ini Pian lah, kadar darah Pian atau hemoglobin Pian untuk melihat apakah Pian itu kurang darah atau pas aja darah atau jar orang itu kadar hemoglobin lah. Nah, ulun lihati, ulun kirim Pian ke petugas laboratorium. Nah, ini hasilnya tadi ternyata HB Pian tuh 7 aja. Nah, Itu gimana ya Bu? 7 itu maksudnya apa ya Bu? Nah, jadi kadar hemoglobin Pian itu kan sebenarnya apalagi ini Pian hamil. Harusnya Inggih. lebih dari 7. Inggih Bu. Harusnya lebih dari 7. Tapi kalau dilihat dari tinggi badan, berat badan Pian ini bagus aja 156. Harusnya kan Inggih. kalau normalnya kada hamil itu sekitar 50, tapi ini lumayan lah lebih. Berarti Inggih. Pian kada ada keluhan lah selama hamil ini, mual, muntah. Inggih Bu, kada ada. Cuman Inggih. ini bukan kadar HB ulun rendah itu harus gimana ya Bu? Iya, jadi kadar HB Pian ini 7, artinya Pian harus makan yang cukup, yang bergizi, sayur. Kemudian karena Pian diberi diberi tablet tambah darah untuk meningkatkan kadar hemoglobin Pian. Walaupun mungkin nanti pas waktu minum tablet tambah darah itu Pian ada rasa mual, tambah mual, mungkin muntah. Tapi untuk menghindari itu Pian bisa aja minum tablet tambah darahnya karena malam pas hendak mau guring. Nah, kemudian Pian di rumah abahnya tuh merokok kah, kada kah? Merokok banar Bu, abahnya di rumah itu. Iya, merokok banar lah. Inggih Bu. Selain abahnya siapa lagi ada yang merokok, Bu? Ada ininya juga Bu, keluarga juga yang merokok, dari mertua, dari dari bapak juga merokok Bu, selain Berarti suami. semua Bu lah, berarti semua ahli hisap Bu lah. Ahli hisap. Inggih Bu. Iya, kalau bisa karena pada Pian Bu ai ulun nih lagi hamil. Kalau bisa bubuhan nang di rumah nih yang hendak merokok di luar aja. Jangan memaraki ulun karena kasihan janin di dalam. Inggih Bu. Inggih. Iya. Makasih Bu.
Nah, jadi karena pian tadi, ya kalau kadar hemoglobinnya kurang 7, kita mengharapkan itu lebih dari 11. Jadi masih ada waktu untuk perbaikan pian, untuk kadar hemoglobinnya supaya bagus, kan masih ada waktu nih. Kemudian ini ulun beri tablet tambah darah, enak lah. Di hari selanjutnya, tim pendamping keluarga melakukan pendampingan kepada ibu pasca bersalin, yang mana ibu pasca bersalin tersebut juga memiliki 2 anak, dan sekaligus dilakukan pendampingan kepada ibu baduta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, pian siapa, Bu? Silakan masuk, Bu. Assalamualaikum Bu, ulun berdua lawan Depi pula, daelang ke rumah pian. Ajarnya habis melahirkan kata Dini datanya Bu, kami dapat dari kantor. Inggih, Bu, ulun habis beranak, Bu ai. Hanyar hanyar seminggu habis beranak. Inggih, selamatan Bu lah sudahlah. Inggih, alhamdulillah. Semalam ada dikunjungi bidannya lah Ibu lah, sudahlah. Ada pang Bu ai semalam Ibu bidan menyinggahi ke sini, inggih sih menjengukin inggih, Mbak ulun beranak inggih. Nah, biasanya lo Bu, bidan datang tuh membawakan vitamin A 2 biji, dapatlah Bu pian Bu. Sudah diminum lah. Oh, inggih. Balum pang Bu ai lagi minum sama ada pang sini menjulungi tapi belum lagi belum dibari belum diminum makan lagi Bu ai. Tempulu ingat berarti pula hari ini pian minum sebiji vitamin A merah yang kayak anu lah Bu, yang kayak rancak gasan balita. Esok sebiji pulang. Jadi dalam 24 jam tuh 2 biji Bu ai. Oh, Bagus inggih. Oh, jadi itu fungsinya supaya pian kan habis luka nih, habis beranak, biar cepat sembuh lukanya, kemudian daya tahan tubuh pian. Terus pian menyusui lah Bu, menyusui ASI lah. Inggih, ASI Bu ai. Alhamdulillah, inggih. ASInya lancar aja Bu? Inggih, alhamdulillah lancar aja Bu ai nih. Inggih, berarti aman aja lah, mudah-mudahan kawas sampai 6 bulan bola ASInya bola 6 bulan dulu kada diberi yang lain selain ASI. Setelah itu baru makan kena inggih. Inggih, Bu. Ada keluhan kah Bu? Alhamdulillah Bu ada. Inggih kada dapang ini nih Bu ai yang ulun nih cuman ulun nih kada bekabe pang masih Bu ai tapi dia menyusui aja pang ulun nih terus-terusan kayak itu nah menyusui tapi kan pang ulun lagi nah kada apa-apa kah ulun nih Bu. Nah ulun pas benar membawakan Ibu Depi hari ini nah dari KB bulah. Jadi pas kena takutnya lawan Sidin tentang itu. Jadi supaya kada karena muncul pulang saikong kan hanya aja nih nang si kakak masih halus lah masih 2 tahun dan lebih sedikit tinggi. Nah Bu Depi silakan Bu untuk kontrasepsinya. Sebelum melahirkan kemarin, pian pakai KB apa Bu? Dulu tuh Bu ai, dulu tuh ulun suapang pakai pil. Nah habis itu ulun kada pakai pil lagi. Rencana tuh semalam kada hendak pa lagi nih Mbak Ading nih sekalinya Bu ai kada tahu juga minum pilnya tuh kayak apakah mungkin lah sekali habis itu ulun Bu ai hamil kada terencana pang ini sebenarnya. Nah jadi ini nih ulun menyusui terus menerus tapi ulun nih kada bekabe aman aja kah Bu ulun nih kada bekabe dengan menyusui itu aja. Nah nggih Bu. Sebujurnya ada ngarannya KB menyusui mal jar. Sambatannya tuh mal, cuman itu tidak dianjurkan kalau menyusui kayak terus-terusan kayak tenah. Jadi masih ada angka kegagalan itu cukup tinggi kegagalannya. Dia ini kan sudah 2 anak lah. Baiknya tuh pakai KB jangka panjang aja. Supaya kada lagi ibaratnya ya kalau pina hamil pulang kayak tenah. Kan biar pian fokus mengurus 2 anak ini dulu.
Kan anak pian yang Oh, pertama kan umur 2 tahun nih. Ini pulang yang ini hanya lahir. Jadi baiknya pian fokus dulu mengurus 2 anak ini. Kalau misalkan sudah besar nanti pian hendak melepas KB jangka panjang tuh ya karena papa hendak menambahi lagi karena masalah saat pian mampu. Bu Devi, tadi ulun beluman kadingat hanya ingat Bu Ana. Buku KIA pian ada kah Bu? Buku yang si halus, lawan buku yang ganal. Keduanya ulun pinjam. Oh, Inggi ada Bu Ai semalam Inggi ada dijulungi Ibu Bidan. Ini nah Bu bukunya. Oh iya, ulun hendak melengkapi data kami Bu lah supaya ada pencatatan berat badan, tinggi badan. Anak pian tadi yang halus nih lahirnya 3,5 Bu lah catatan di sini ya lah. Inggi, iya Bu, Inggi. Berarti bagus aja lah, normal aja berat badannya. Habis itu tinggi badan, panjang badannya 49 ya. Inggi Tujuan Bu. normal, Inggi, alhamdulillah. Berarti bayi pian dilahirkan dalam kondisi yang sehat dan sesuai yang diharapkan berat badan sama panjangnya. Ini dengan ASI eksklusif Bu sampai 6 bulan tanpa dikasih apapun itu akan sangat membantu untuk daya tahan tubuh dan juga melengkapi nutrisi yang diperlukan bayi pian. Jadi lanjutkan Bu lah. Nah, pesan ulun menyusui sebelah dulu Bu sampai habis kosong baru pindah ke sebelahnya. Nah, itu akan memperlancar ASI. Oh, ya. Bu. Kemudian tadi pulang biasanya ada di apa? Jangan makan ini, jangan makan ini karena kayak ini bayinya. Nah itu kada bulah, kada berlaku kesan kita. Jadi makan aja sesuai dengan gizi seimbang. Itu kemudian data si kakak nih. Si kakak 2 tahun, beratnya 12 kilo. Oh, grafiknya di hijau tuh habulah. Bagus benar berarti perkembangannya. Habis itu nih bisa apa sudah? Buka bana sudah lah. Inggi Bu Ai. Pas rahatannya nih Bu Ai, rahatannya buka. Ada ketangkapan jalan, berarti kalau untuk berbicara apa segalanya bisa menyampaikan pesan sudah Bu. Misalnya ada mau makan, haus, sudah lah, berarti perkembangannya juga Abah, Bu Ai bisa aja, Inggi. Alhamdulillah, Inggi. Jadi anak pian yang halus, anak pian yang ganal nih, alhamdulillah seberataannya, berat badannya, panjang badannya sesuai dengan standarnya Bu lah. Artinya balita pian sehat. Untuk KB tadi sudah jelas kah Bu? Jadi KB pian lah, mudah-mudahan habis nilai. Inggi Bu, untuk KB tadi ada sedikit Pang Bu Ani petakun ulun. Apa jar Sidin tadi, jar Ibu Depi tadi yang KB jangka panjang. Nah, panjang nah Bu, jelaskan jangka panjang kayak apa kisahnya apa tadi Bu? Jadi jangka panjang itu ada yang pakai hormon dan ada yang kada pakai hormon. Yang pakai hormon wadah kita bisa pakai implan itu sampai 3 tahun. Pian kada perlu memikirkan kayak itu sampai 3 tahun kalau pakai implan. Itu ada yang kada pakai hormon. Kada pakai hormon ini namanya IUD atau spiral jar orang. Nah, itu bisa sampai 10 tahun, pian. Jadi pian kada perlu lagi memikirkan meminum pil atau bersuntik. Gitu. Kalaunya untuk pian ini misalkan pian cocok aja, biasanya suah lah bersuntik pian. Ada suap Pang Bu Ai. Oh, iya. Pian hendak yang sedikit efek sampingnya bisa pakai yang IUD karena yang IUD ini tidak pakai hormon, jadi kerja obatnya murni alat aja itu bisa sampai 10 tahun. Oh, Inggi. Kalau ulun kena hendak ibaratnya berniat atau tertarik dengan memasang IUD tadi Bu, di mana kena ulun bisa dilayani? Bisa di puskesmas Bu. Oh, Inggi. Ini ulun kan hanya seminggu nih habis beranak. Nah, kenapa bila Bu kawannya ulun bisa dipasang? Setelah pian selesai nipas Bu. Oh, Inggi Bu. Nanti kami dampingi sama penyuluh KB sama kader juga. Oh, Inggi Bu, alhamdulillah terima kasih banyak Bu. Karena Bu ulun tertarik Pang rencananya pakai IUD tadi Bu. Inggi Bu lah karena bisa ulun minta di ini lagi karena mungkin ulun menghubungi pian lagi. Iya. Oke. Bu sedikit lagi Bu Ena ulun anak betakun. Banyu yang pian pakai apa di rumah Bu? Oh, di sini Kak Bu. Banyu. Inggih. Di sini Bu ulun pakai banyu sumur aja Pang Bu ini.
Itu yang pasti bejarang aja lah, Bu. Gasan minum kita di rumah, gasan baharaguan lah. Tapi boy kalau gasan minum-minum nih ada pang menukar apa banyu galon. Nah, tapi kalau di Galon. rumah-rumah ini banyu galon biasanya. Galon Boy. yang isi ulang kah, Bu, atau galon kayak apa? Yang isi ulang pang Bu Ai. Dipakai gasan serumahan. Balita pian? Kalau balita ulun tuh biasanya yang ada ininya pang Bu Ai, nukar yang air mineral ini. Berarti aman aja bola. Yang pasti ulun hendak supaya bejarang banyu di rumah lah. Oh, inggi supaya Bu. lebih aman. Oh, inggi Bu. Bu Inggi. Devi, kita bisa izin ke melihat jamban sidin sehat atau kada kayak apa? Kadosa. Tapi yakin aja, Pak. Oke, dah. Ada Itu di aja luar kayaknya loh, ya. jambannya di dalam rumah lo. Dalam rumah. Gimana? Karena apa? Pasti jaga Ada- kebersihan Oh, tujuan bola. tengah. Ada safety tanknya kak Bu, jamban pian. Ada, Bu Ai, ada aja Pak Oh, inggi. Helm ada. Aman aja berarti Bu Aiman ada safety Enggak. tanknya. Oh, Jadi inggi. pesan terakhir ulun pula, tangan pian habis dari membasuhi anak, habis hendak menyiapkan makan, hendak makan itu cuci tangan pakai sabun. Oh, Itu aja, inggi Bu. Inggi. Adakah lagi, Bu, yang hendak ditakunakan atau misalnya ada ini masukan gasan kami? Kalau ini Bu, karena udah ada yang ditakutkan Bu Hampian, ini bisa aja lah karena menapun Bu Hampian, Bu. Bisa Bu. Oh, inggi. Nanti kami ada kunjungan selanjutnya Bu Ai. Oh, inggi. Iya, Bu, silakan. Inggi. Ya, belum cukup. Ibu Depi ada lagi, Bu? Kalau kada kita belikan, Bu Ai, ditungguin Ini pulang di... Sementara cukup dulu nih. Oke. Makasih banyak Bu lah. Ini sama-sama. Mudah-mudahan sehat dan seberataan. Amin. Makasih, Inggi. Iya, Bu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut cara melakukan pengisian data hasil pendampingan ibu hamil melalui website LCMIL. Tim pendamping keluarga dapat masuk melalui akun LCMIL menggunakan username dan password yang telah tersedia sesuai wilayahnya masing-masing. Berikutnya, TPK dapat memilih menu daftar sasaran, kemudian pilih daftar ibu hamil, dan buka formulir. Akan muncul formulir yang akan diisi TPK, yaitu formulir sasaran ibu hamil. Yang pertama mengisi biodata ibu hamil, nomor induk kependudukan. TPK dapat menarik data jika data tersebut merupakan data PUS yang sudah terdaftar di LCMIL. Namun jika data yang akan diinput belum termasuk dalam data PUS, maka tim pendamping keluarga harus mengisi isian yang kosong. Nama, alamat, tanggal lahir ibu hamil terdiri dari tanggal, bulan, dan 4 digit tahun, kemudian isi nomor HP atau WhatsApp ibu hamil. Kemudian isi formulir hasil pemeriksaan kesehatan ibu hamil, tanggal kunjungan, jumlah anak, usia hamil saat dikunjungi. Jika usia kehamilan di bawah 20 minggu, tinggi fundus uteri tidak bisa diisi, maka kolom tinggi fundus uteri tidak perlu diisi alias terkunci, jadi tidak perlu mengisi. Tinggi badan ibu hamil, berat badan ibu hamil dalam satuan kilogram, maka otomatis akan muncul indeks massa tubuh ibu hamil. Riwayat penyakit, kadar hemoglobin, lingkar lengan atas, taksiran berat janin, status terpapar merokok. Kemudian isi formulir pendampingan kepada ibu hamil. Apakah ibu hamil tersebut sudah mendapatkan penyuluhan atau KIE? Pilih ya jika sudah mendapatkan penyuluhan. Kemudian apakah ibu hamil sudah mendapatkan suplemen tambah darah? Pilih tidak jika ibu hamil tersebut belum mendapatkan suplemen tambah darah. Jenis penyuluhan yang diberikan yaitu perseorangan. Kemudian apakah tim pendamping keluarga sudah memfasilitasi pelayanan rujukan? Pilih ya jika tim pendamping keluarga sudah melakukan rujukan. Kemudian untuk status fasilitasi bantuan sosial, pilih tidak jika tim pendamping keluarga tidak memfasilitasi bantuan sosial. Kemudian isi tanggal kunjungan berikutnya. Kemudian terakhir, isi catatan tim pendamping keluarga, misalnya ibu hamil diberikan rujukan ke Paskes untuk mendapatkan tablet tambah darah. Jika sudah terisi semua, maka tim pendamping keluarga dapat menyimpan sasaran ibu hamil tersebut.
daftar sasaran ibu hamil berhasil disimpan. Klik menu Bumil, maka akan muncul sasaran ibu hamil yang telah diinput. Klik menu pendampingan jika ingin melakukan pendampingan selanjutnya, dan kemudian diisi kembali formulir pendampingan ibu hamil sesuai yang tertera di formulir LCMIL. Nah, itulah cara mengisi hasil pendampingan ibu hamil.